pagi Bu Uswatun. Selamat pagi Pak Pusi. Agenda kita hari ini saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Us ya. Kelas berapa nanti? Kelas 5C. Kelas 5C. Ya, mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, sebelum melakukan observasi, saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan proses pembelajaran nanti. Untuk tujuan pembelajarannya apa ya, Bu? Akan mengidentifikasi berbagai macam surat undangan. Mengidentifikasi berbagai macam surat undangan. Yang kedua, kemudian nanti akan membuat surat undangan. Oke. Berarti nanti anak-anak akan mengidentifikasi macam-macam surat undangan. Ya, Ada kegiatan juga anak-anak akan membuat surat undangan. Oke. Kira-kira nanti pengembangan apa yang akan saya pantau? Oh ya, yang pertama itu adalah nanti sosial emosionalnya anak-anak. Berupa apa itu? Kedua, kreativitas anak. Jadi nanti anak-anak akan membuat surat undangan. Kan surat undangan terdiri dua. Nanti anak-anak membuat surat undangan tidak resmi. Contohnya surat undangan ulang tahun. Nah, nanti kita lihat kreativitas anak karena membuat surat undangannya, kemudian bahasanya juga. Untuk sosial emosionalnya fokus ke apa? Ke perasaan anak-anak. Oke, ke perasaannya ya, seperti apa gitu ya. Nah, kira-kira strategi apa yang Bu Us siapkan untuk KSN nanti dengan kreativitasnya? Nah, nanti saya akan memberikan anak, seandainya anak itu menerima surat undangan, perasaannya bagaimana? Oke. Kemudian contohnya yang anak-anak sering dapatkan itu adalah surat undangan ulang tahun. Pasti kalau anak-anak mendapatkan surat undangan itu, apalagi surat undangan ulang tahun, pertama itu adalah anak-anak senang karena bisa diajak ulang tahun di rumah. Oke. Ada lagi? Sudah itu ya. Oke. Ya. Jadi saya ulangi lagi, tujuan pembelajarannya mengidentifikasi berbagai macam surat undangan. Kemudian membuat surat undangan. Area pengembangan yang akan dicapai yaitu kreativitas sama sosial emosional berupa perasaan. Nanti strateginya akan bertanya tentang perasaannya ketika mendapatkan surat undangan. Oke. Waktu untuk observasi jam 9.40 sampai jam berapa? jam 10.15. Oke, ya. Bu Us, ini tadi sudah saya sudah mewawancarai Bu Us tentang 3 hal itu. Selanjutnya apakah RPP-nya sudah siap? Oh, sudah. Iya, RPP-nya sudah. Saya lihat dulu ya. Saya sudah membuat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Ya, saya rasa sudah cukup lengkap ya. Silakan ini bisa dipegang lagi. Oke, saya rasa sudah cukup untuk pra-observasi ini. Silakan Bu Us tanda tangan terlebih dahulu di sini. Baik Ibu Us, terima kasih untuk pra-observasi ini. Selanjutnya kita langsung menuju kelas aja ya untuk pelaksanaan ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Puji. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada siang hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 3, pembelajaran yang pertama yaitu tentang surat undangan. Silakan dibawakan bukunya. Paket. Kita akan mengidentifikasi tentang berbagai macam surat undangan. Oke. Nah, selanjutnya
undangan nikah. Terus ulang tahun. nah, ulang tahun. Nah, pengertiannya apa itu surat undangan? Coba ada yang tahu pengertiannya? Kamu pernah menerima surat itu? Nah, pengertian tahu nggak? Apa itu surat undangan itu? Bisa surat tadi Flo, contohnya surat undangan pernikahan, atau pernah juga surat undangan ulang tahun. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan surat undangan? Ya, kita mendapatkan surat undangan ulang tahun itu tidak cuma sekali. Kamu baca semua atau hanya kamu baca tanggalnya, jamnya, tempatnya? Tanggalnya aku. Atau mungkin kan biasanya atasnya sendiri tuh ada mungkin halo atau mungkin assalamualaikum. Nah, kamu baca atau kamu hanya baca tanggalnya, jamnya, tempatnya? Biasanya yang kamu tuju di tanggal, tempat, jamnya. Nah, padahal bahasanya itu pasti berbeda-beda, ya enggak? Mungkin ada yang halo teman, atau mungkin halo sobat. Apalagi yang paling atas sendiri sebelum waktu, tempat. Nah, hai kawan, ada lagi. Berarti kalau kamu baca itu pasti berbeda-beda karena menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang kita pakai setiap hari, bukan dengan hormat. Nah, itu enggak, karena itu surat undangan resmi. Kalau surat undangan tidak resmi, mungkin halo teman atau hai sobat. Hai guys. Kayaknya kalau hai guys enggak, paling halo teman. Terus Hai orang. hai sobat. Nah, itu adalah menggunakan bahasa yang tidak baku, bahasa sehari-hari yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah sekarang aku tanya, yang belum pernah mendapatkan surat undangan ulang tahun ada? Yang belum pernah mendapatkan, ada nggak? Berarti sudah pernah ya? Perasaanmu bagaimana tuh kalau kamu mendapatkan surat undangan ulang tahun itu? Enggak senang. Kenapa? Nah, kalau Flo nggak senang loh. Flo nggak senang. Kenapa Flo nggak senang? Dapat kue. Flo nggak senang. Kenapa Flo? Flo nggak senang karena oh biasa aja. Perasaanmu apa sih mendapatkan surat undangan ulang tahun dari mungkin teman dekatmu, saudaramu? Perasaanmu apa? Senang. Kenapa bisa? Dapat makanan gratis. Makanan gratis. Tapi kamu harus memberi apa? Aduh. Jangan sampai kamu dapat surat undangan dapat undangan ulang tahun, kamu cuma datang tok, nggak bawa mungkin amplop atau nggak bawa kado. Di sana kamu dikasih kue, kemudian dikasih snack. Nah, pasti kalau dapat undangan ulang tahun itu paling kamu harus membawa sesuatu yang nggak harus banyak. Ya sesuai mungkin kamu beli biasanya membelikan alat tulis atau pakaian. Oke, berikutnya di sini Gus akan memberikan contoh beberapa surat undangan. Kenapa bisa disebut surat undangan resmi? Karena ada kepala surat. Oke, karena ada kepala suratnya. Itu adalah ciri-ciri dari surat undangan resmi. Nah, ada kepala suratnya. Kalau yang di sini ini tadi disebut apa ini? Kepada yang terhormat peserta pembina disebut apa ini? Apa ini? Kepada, berarti nama dan alamat tujuan. Nah, kalau yang assalamualaikum berarti oke, dari hari sampai acara berarti disebut apa? Isi surat. Demikian atas perhatian disebut penutup. Kepala sekolah disebut pembuat. Nah, jangan sampai salah, jangan sampai terbalik. Berikutnya surat undangan tidak resmi. Contohnya tadi apa? Surat undangan tidak resmi contohnya apa? Contoh surat undangan tidak resmi. Contohnya bukan ciri-cirinya dua. Surat undangan ulang tahun. Nah, tugas kalian hari ini adalah membuat surat undangan tidak resmi. Nah,
cewek, ini yang cowok. Nah, biasanya kalau cowok itu lebih simpel. Lihat aja perbedaannya. Ini yang cowok, ini yang cewek. Oke. Coba tanya dulu. Alat dan bahan yang harus kamu siapkan. 1 gunting. Lem. Origami. Ada yang tidak bawa hari ini? Yang dia bawa? Ada yang tidak bawa? Naura nggak bawa apa? Aku yang amalan yang didemikan demi. Bawahnya belum. Terus gimana? Terus gimana? Terus tanya terus gimana?